Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas tentang listrik ya, namun mohon maaf tidak lengkap konsepnya karena kita mengacu pada kisi-kisi yang akan ada pada PAT. Nah, untuk listrik di sini ada beberapa besaran yang berlaku pada listrik, yaitu arus listrik, resistor, dan tegangan. Kuat arus listrik sendiri didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu dengan satuannya ampere. Nah, ketika arus listrik ini mengalir pada suatu penghantar yang bercabang, maka berlaku hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Misalnya pada titik percabangan seperti ini. Ketika I1, I2, kemudian di sini ada titik percabangan menjadi I3, maka jumlah I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Nah, kemudian di sini juga keluar lagi atau bercabang lagi, maka I3 ini sama dengan I4 ditambah A5. Nah, sehingga misal contohnya I1 ini 2 ampere, I2 4 ampere, maka dia masuk ke sini jadi I3, maka I3-nya adalah 2 tambah 4 jadi 6. Nah, ketika 6 ini bercabang jadi I4 dan I5, misalnya di I4-nya ada 2, maka berapa I5? Kalau dia 6 yang masuknya, kemudian ke sini 2, maka di sini mengalir 4, ya. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, gitu. Kemudian resistor. Nah, resistor ini adalah hambatan. Biasanya disimbolkan dengan R, satuannya ohm, ya, omega atau disebut ohm. Nah, hambatan ini sebanding dengan hambatan jenisnya, sebanding juga dengan panjang penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Misalnya, ya kita bayangkan sebuah kabel ya atau penghantar yang pendek dengan penghantar yang panjang, maka hambatannya lebih besar yang mana? Nah, kalau lihat dari sini, maka dia akan berbanding lurus dengan panjang penghantar. Jadi ketika penghantarnya pendek, maka hambatan juga kecil. Ketika penghantarnya panjang, maka hambatannya juga lebih besar, ya. Nah, kita ibaratkan misalnya di sungai aja, aliran sungai gitu ya, laju aliran sungai atau ya kalau kita ibaratkan arusnya gitu, ketika dia melewati sungai yang pendek dengan sungai yang panjang, maka di sini kita akan melewati lebih sedikit hambatan kan, ya, daripada di sungai yang lebih panjang, hambatannya tentu akan lebih besar. Nah, tapi berbanding terbalik dengan luas permukaan. Kalau luas permukaannya lebar, maka hambatan yang diketemuinya akan kecil. Sebaliknya, kalau luas permukaannya kecil, maka hambatannya akan lebih besar. Ya, karena dia kalau lihat dari sini berbanding terbalik. Ya, logikanya kalau misalnya ini sungai, aliran air itu akan lebih besar, dia tidak menemui banyak hambatan gitu di sini. Tapi kalau di sungai yang lebih kecil, di sini air yang mengalir akan lebih arus yang mengalirnya lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit karena hambatannya lebih besar. Jadi di sini hambatan itu berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas, ya. Kemudian hukum Ohm. Di sini juga berlaku hukum Ohm bahwa hambatan itu sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus. Jadi misalnya suatu penghantar dihubungkan dengan tegangan V, ya, tegangan yang sama, maka arusnya akan mengalir lebih besar jika hambatannya kecil, tapi arusnya tersebut akan mengalir lebih besar jika hambatannya besar. Berbanding terbalik ya. Jadi
Jika hambatannya besar, maka arus yang mengalir itu akan kecil. Dan sebaliknya, jika hambatannya kecil, maka arus yang mengalir lebih besar. Sehingga otomatis kalau kita ingin hambatannya kecil, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini bermain di sini. Ya, atau ketika kita menginginkan arus yang besar, maka hambatannya harus kecil. Nah, kemudian yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik biasanya disimbolkan dengan W dengan rumus VIT, fit ya. Dengan V tegangan, kemudian I juga kalau dilihat dari sini bisa dihasilkan dengan perbandingan V per R kali T. Itu jadi tegangan kali arus kali waktu. Nah, waktu di sini adalah dalam sekon gitu. Sehingga satuan dari energi listrik adalah joule atau watt sekon, watt kali sekon atau joule. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti.